Itu berarti kan kita bersyukur ya kalau sudah P21 berarti tinggal tahap 2-nya aja. Artinya barang bukti dan tersangka segera di tahap 2 kan segera dikirim ke kejaksaan untuk menuju tahap penuntutan dengan membuat surat dakwaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian segera disidangkan, di mana ketua pengadilan menetapkan jadwal sidang dan majelis hakim. Ya, saya pribadi tidak hadir dalam konferensi pers sebagai pengacara pembela kaum lemah, pembela Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Pertama, saya mengucapkan apresiasi besar kepada Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Dirkrim yang alhamdulillah setelah hampir lebih 2 tahun perkara ini sudah bisa di P21 kan. Hormat saya juga buat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI dan Dirpidum DKI dan jaksa-jaksa penuntut umum yang menangani perkara laporan Pak Jokowi. Ini adalah satu hal anugerah yang terbesar buat saya dan keluarga Pak Jokowi. Perkara ini sebentar lagi akan sidang gitu. Ini sidang ini bukan masalah pembuktian ijazah palsu, tapi ijazah asli yang mana menurut UGM itu adalah asli, dikeluarkan oleh produk yang berwenang Universitas Gadjah Mada. Kemudian inilah yang dihina-hina, dipermalukan dan difitnah oleh Rasul dan kawan-kawan, yang pada akhirnya ada kurang lebih 3 orang yang melakukan RJ. Kemudian Rizwan meminta maaf dan mengatakan itu asli. Bahkan pengacara-pengacara mereka, termasuk itu ibu-ibu yang ada telawat di sini tuh, ibu siapa namanya itu, nenek-nenek ya, itu yang dulu tuh saya anggap dia adalah pengacara brutal yang lebih mengutamakan mulutnya dibanding otaknya. Sekarang dia udah jadi termul, ya, malah dia ngejek-ngejek orang mewakili kita. Jadi musuh kita dulu yang pernah mukul saya dan saya laporkan ke polisi, sekarang malah membela kami gitu. Ya, nenek Elida Neti ya, saya juga akan mempertanyakan ijazah kamu ya, di mana kuliahnya nenek. Ya, walaupun kamu membela Pak Jokowi, saya akan mempertanyakan ijazahmu. Pengen lihat asli apa enggak ya. Dan perkara antara, saya ucapkan terima kasih membela Pak Jokowi. Saya anggap kamu itu nek sudah sadar, sudah tobat, baguslah ya. Tapi tolong bagus selamanya ya, jangan nanti berubah-ubah. Kemudian saya melihat teman-teman marah-marah sama jaksa, marah-marah sama Kapolda gitu. Saya nggak setuju. Karena kita itu pengacara mau 1.000 mau 2.000 yang mewakili kita di pengadilan itu bukan pengacara Pak Jokowi, tapi adalah jaksa penuntut umum mewakili negara untuk kepentingan warga negaranya yang terganggu hak pribadinya, hak-hak yang sifatnya melanggar ketentuan hukum pidana. Kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya meluruskan dan saya minta maaf kepada Pak Kejati, Pak Jaksa Agung, Pak Aspidum. Nggak ada niat untuk menduduki Kejaksaan Agung, tidak ada niat untuk apalagi membakar atau apa, itu nggak ada. Itu hanya spontanitas. Mungkin ada yang mengadu domba, ada yang memerintah membuat ya namanya juga media sosial biar rame lah gitu. Karena sekarang kan kejaksaan lagi rame. Jadi kejaksaan sekarang lebih banyak diam tapi bertindak, nangkap koruptor, nangkap yang besar. Jadi kalau dihina-hina, dijelek-jelekin gitu nggak ada masalah. Karena ini adalah negara yang lagi berjuang untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Nah, saya nggak ada di situ dan saya merasa teman-teman hanya emosional aja, kesel gitu. Kenapa? Karena Roy Suryo ini sudah mau ditangkap masih ngejek-ngejek terus tiap podcastnya. Wajar emosi. Saya juga marah gitu. Tapi teman-teman sekarang gak usah marah. Sekarang dia gerah. Roy Suryo udah stres, udah akan berpisah tidur dengan anak dan saudaranya lagi. Bertahun-tahun nanti dia akan berpisah. Bisa jadi dia minta RJ lagi nanti. Karena saya lihat mau diarahkan RJ lagi nih di kejaksaan. Tapi saya rasa Pak Jokowi, kecuali nggak tahu kalau dia bawa ada istrinya lagi hamil atau istrinya lagi sakit ya, kan namanya juga Pak Jokowi orangnya penyayang, pemaaf,
Itu kalau saya lihat kayak Egy Sujana sakit kanker ternyata sehat, lari-lari sana, jadi montir mobilnya sendiri gitu. Berarti dulu pura-pura saya sakit, begitu di RJ langsung sehat kan? Betul nggak? Tapi Om ada kata Saya nggak mau mendoakan mudah-mudahan dia sakit beneran, tapi saya mendoain mudah-mudahan dia sembuh beneran. Karena bagi saya dia masih sakit gitu. Ini kata Roy Suryo ini Polda ini karena desakan dari termu-termu yang marah-marah. Nah, enggak. Kita dulu juga tiap hari marah-marah 2 tahun juga seperti itu. Memang prosesnya Memang prosesnya. Hanya mereka itu masih di lama-lama itu karena mau dikasih suruh sadar, nggak sadar nggak kapok. Terbalik harusnya karena dikasih kesempatan harusnya sadar. Kalau dia merasa sengaja ulur makin tidak sadar gitu. Nah, nanti sudah di penjara pun kalau masih mau sadar juga mungkin nggak akan sadar-sadarnya. Keluar penjara juga nggak akan sadar. Jadi ini adalah orang yang memilih hidupnya untuk di penjara dibanding untuk hidup bahagia di masa tua. Sudah tua melanggar hukum, bagaimana menebusnya? Kalau masih muda kan masih bisa kesempatan bertobat dan dapat pembinaan. Kalau udah tua kayak gini kan Roy Suryo, harusnya orang jauh sebelum jadi menteri dong di proses pidana ini. Setelah jadi menteri masih dipidana. Pidananya ngejek orang, mulutnya doang gitu. Kalau Farhad Abbas kan dia walaupun ngomongnya pedis-pedis kan tidak pernah juga masuk penjara kan. Ya kan berarti kan tidak pernah melanggar hukum kan, kira-kira begitu. Nah, tapi masuk penjara kan rata-rata kan ya, melanggar hukum kan. Dan kata jaksa ini parah gitu. Banyak yang saya beri contoh. Hampir semua lawan-lawan saya kan masuk penjara semua kan. Padahal yang dilaporin saya gitu kan. Nah, tidak berurusan dengan saya, tapi mereka lebih kejam mulutnya terhadap orang lain begitu. Bang, banyak yang bilang nggak ada P21. Terus Roy sendiri yakin nggak belum resmi atau seperti itulah, nggak ada B21. Gimana tuh Bang? Mereka Roy Suryo dan tim-timnya dan Roy itu kan politisi. Artinya apa politisi Bang? Ya artinya ini kan dia dulu mantan partai kan. Ujungnya kan ini kan orang-orang politis yang diserang kan Gibran, Pak Jokowi ikut partai bergabung di PSI, Pak Jokowi mau turun daerah kan itu kan sangat mengganggu gitu. Bisa mengalihkan seluruh rakyat yang bersadar itu untuk ikut kemanapun arah Pak Jokowi. Pak Jokowi juga belum tentu PSI karena tidak masuk dalam struktur pengurusan. Tapi kebetulan anaknya adalah ketua umum PSI. Dan Pak Jokowi tahu bahwa saya adalah ketua umum Partai Negeri Daulat Indonesia, Partai Pandai. Bisa juga Pak Jokowi membantu partai saya, atau tidak menutup kemungkinan kalau PSI tidak bisa dimiliki secara utuh oleh Pak Jokowi dan keluarga, bisa juga kami serahkan Partai Negeri Daulat ini buat Pak Jokowi, karena lambangnya PSI dengan Partai Pandai kan sama-sama lambang gajah. Ya kan? Pokoknya kalau kawan-kawan termul itu ada katanya Partai PSI, Partai Negeri Daulat, dan Partai Prima ya. Nah, jadi saya nggak pernah merasa dilarang membuat Partai Pandai. Setiap undangan pun saya diundang sebagai ketua umum Partai Negeri Daulat Indonesia. Bagi saya, mudah-mudahan Tuhan menggerakkan hati rakyat Indonesia. Bisa jadi nanti suara Partai Negeri Daulat Pandai bisa jauh lebih besar daripada PSI maupun PDIP maupun Golkar. Karena kita konsisten untuk membela kaum lemah kan di situ. Nah, jadi kita adalah orang yang simpatis sama Pak Jokowi, merupakan bagian dari situ. Silakan masyarakat pilih. Pilih Farhad Abbas juga orangnya Jokowi, pilih PSI Jokowi, pilih partai-partai lain PDIP juga Pak Jokowi, nggak ada masalah. Karena Pak Jokowi adalah dedikasi sebagai milik Indonesia, milik bangsa ini. Karena bangsa ini pernah dipimpin dan adalah presiden ke-7 10 tahun atau 2 periode. Bang, kemarin beberapa tim advokat yang juga pembela Jokowi menyuarakan Roy Suryo ditahan. Nah, dalam kasus ini setelah P21 apakah wajib seorang Roy Suryo itu ditahan Bang? Bisa, nanti kalau seminggu sebelum dilimpahkan kejaksaan, kalau jaksa dan minta kirim, kan kalau udah P21 untuk segera dilimpahkan tahap 2 kan. Tahap pertama kan berkas-berkas, tahap kedua ya tersangka dan barang bukti. Bisa juga ditahan, nanti diserahkan apakah jaksa tetap melanjutkan penahanan. Tahan 14 hari dulu baru pindah ke mana kan dia belum pernah ditahan. Gitu itu.
kemungkinan, karena pasti dianggap bahwa Roy Suryo itu tidak kooperatif, mengulangi perbuatan, kemudian tidak bisa menjaga, bahkan membuat kegaduhan. Inilah menurut saya kenapa Roy Suryo harus ditahan. Kan ada 2 klaster, Roy Suryo dan Diva, dan satu lagi klaster Rustam Effendi dan kawan-kawan. Kurnia. Iya, mungkin untuk klaster kedua menurut kamu gimana? Harus ditahan juga atau seperti apa? Ya, saya rasa hampir sama itu mereka berdua. Rustam ini harus kita kasih pelajaran. Saya pengen lihat Rustam digundul kepalanya dan kumisnya. Saya pengen lihat mukanya seperti Pak Ogah, ya. Rustam, kamu terlalu banyak ngomong, Rustam, ya. Siapa yang mau bayar kamu? Nggak ada. Kamu bayar pun kita nggak mau RJ, ya. Jadi jangan percaya pada Rustam. Rustam itu pengen ngetop aja. Dia bisikin ke saya, Pak Farad, saya pengen ngetop, tolong. Pengen terkenal katanya. Ya kalau kamu mau terkenal, kau pakai rok aja, pakai baju perempuan sana. Betul nggak? Pakai suara perempuan, saya pasti terkenal kau. Nanti dibilang kau Rustam Banci, ya kan? Nah, kalau sekarang kan Rustam yang mana nih? Kalah sama Roy Suryo, kalah sama Rapli Harun. Orang nggak kenal Rustam, ya kan? Gitu. Bang, katanya kasus pencemaran nama baik ini nggak perlu ditahan, Bang. Benar nggak, Bang? Bukan tidak perlu ditahan, artinya Bisa nggak ditahan? ancaman tutup di bawah 5 tahun, ya. Tapi kalau tidak bisa juga dilarang, tidak bisa gitu kan. Toh buktinya tidak ditahan kan. Tapi kalau sudah diponis, ditahan gitu. Kalau dia ini kan ada pengecualian, dia residivis. Terus diulang-ulang. Iya, berulang-ulang, kumulatif. Jadi dilakukan berulang-ulang, bukan berkelanjutan, nah gitu, ya kan? Jadi bisa ditahan. Bang, di tengah sudah P21 ini Roy Suryo masih memperjuangkan seperti dia melaporkan beberapa orang itu, Bang. Itu akan masih menjadi, diterima gak, Bang, laporan apa yang dilakukan itu? terima aja laporannya gitu. Yang jelas nanti akan terlaksana. Hidup ini, bangsa ini bukan hanya mengurus Roy Suryo dan laporan-laporan, ya kan? Yang kita anggap jahat itu Roy Suryo, bagi dia orang lain yang jahat kan. Tapi kan ketahuan gitu. Orang ya biasa, orang yang tidak sadar dan kesadarannya, artinya tidak ada lagi tingkatan kesadaran kejiwaannya gitu, sehingga dia merasa orang yang bersalah, padahal dia lebih salah dan lebih bengis. Nah, menurut saya sih sebenarnya obatnya sih nggak akan menyadarkan dia kalau masuk penjara. Mungkin masuk rumah sakit yang bisa menyadarkan dia. Karena biar sembuh kan nggak sakit kan. Bagi saya dia sakit. Pertama dia sakit, kedua dia bisa menyakiti orang lain, ya itu. Terus Bang, ada apa nih, Bang? Dulu yang mereka yang berada di barisan Roy Suryo, tiba-tiba di akhir-akhir cerita ini berbalik, Bang. ya karena mereka Egy, takut. Rismon dan lain-lain, Bang. Mereka takut. Saksi-saksi kan menyatakan bahwa tidak ada saksi mereka bahwa Pak Roy Suryo itu bahwa Pak Jokowi itu ijazah palsu, nggak ada. Mereka nggak punya ya kan? Saya juga kalau ijazah saya taruh foto baru, saya tetap asli tuh. Betul nggak? Foto ijazah saya ambil, saya tempelin, tetap aja asli. Bukan gara-gara foto saya jadi nggak asli. Tiba-tiba capnya saya warnain, asli juga. Misalnya taruh robek, terbakar juga ijazah saya, ditanya kau game, ya asli. Walaupun nggak ada kopinya di sana, ada catatan tangannya kan. Itu yang tidak dimengerti orang gitu, dibuat-buat lah. Kalau gitu saya bisa tempelin foto ini kan dia juga dari kopian, dia nggak punya aslinya. Nah, baru dia tunjukin, misalnya dia taruh sembarangan, dia buat kekurangan dari Pak ijazah itu, kemudian dia umumkan ini Pak Jokowi. Pak Jokowi orangnya kan agak susah juga, nggak semudah itu kayak manusia biasa. Dia kan punya protokoler. Bukan berarti dia tidak menyerahkan undang-undang. Ngapain? Mantan presiden mana ijazah? Sedangkan si nenek aja, nek bawa ijazah besok, nggak mungkin dia bawa ijazah. Kayak kamu, Eki bawa ijazah besok, kayak ngapain Pak minta ijazah? Itu nggak? Gitu. Tapi untuk mereka sendiri, Bang, penasaran, Bang. Pokoknya mereka ini akan ditahan, mereka akan masuk penjara semua.
Keluar mereka, orang kan kalau pergi ke haji di karantina, keluar masuk jadi haji kan, kalau dia enggak ya masuk penjara biar jadi sadar, dibina di sana. Kalau nggak dibina nggak bisa ribut lagi, masuk lagi nanti. Kata-kata terakhir Bang, bentar bang. Katanya satu-satunya harapan untuk Rosyuri adalah dari Pak Jokowi sendiri bang. Apa benar bang sih? Ya kan saya udah bilang Pak Jokowi penjara aja dia dulu, baru maafin kan nggak apa-apa. Jadi mereka itu tidak boleh didamaikan dengan tanpa penjara. Berarti kasih efek jerah juga, Bang. Harus. Kalau saya sih saya nggak perlu P21, saya nggak perlu sidang. Saya perlu mereka masuk penjara kemudian maafkan. Yang boleh jadi hakim sendiri dan mencabutkan ini kan delik aduan. Hanya Pak Jokowi. Gitu. Pak polisi masukin penjara 60 hari, Pak Jokowi maafkan. Sudah, selesai. Besok bikin lagi, laporin lagi, masukin lagi penjara, maafkan, selesai. Kalau misalnya tiap tahun dia bikin, ya masuk penjara juga tiap tahun. Betul gak? Gitu. Dia ada efek jerahnya. Gitu, itu kata-kata hari ini. Bang, Sekali Roy Suryo di penjara, selamanya masuk penjara. Bang, perlukah Pak Jokowi apabila sudah masuk persidangan Pak Jokowi harus dihadirkan bang sebagai pelapor, gitu. Korban juga? Ya tergantung. Biasanya kalau sudah di berita acara di bawah sumpah cukup dibacakan berita acaranya, nggak perlu hadir. Tapi saya rasa Pak Jokowi mungkin hadir. Lalu nama-nama orang yang pernah berada di jalur Rosyuri nanti yang sudah Pasti. damai itu akan Bahkan dihadirkan juga bang? Seperti hadir semua. pasti. Pasti. Ia kedua ngajak dan membuktikan kepada teman-temannya bahwa sebuah pertobatan itu ada fakta, bukan direkayasa. Orang boleh salah, tapi jangan salah selamanya. Yang salah bisa dikoreksi. Jangan yang benar disalah-salahin. Farhad Abbas, pembela kaum lemah.